Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Muhammad Ali Masyar, Ufa Atun Roza yaitu saya sendiri, dan Yusuf Arwani. Kami akan menjelaskan tentang peran kebijakan sektoral dalam mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi. Perbaikan perekonomian global dan ketidakpastian pasar keuangan terus mereda. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak luar biasa atau extraordinary terhadap kesehatan, ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan secara global. Selama 2020, pandemi ini telah menginfeksi lebih dari 85 juta jiwa dan mengakibatkan kematian lebih dari 1,8 juta jiwa. Ekonomi Indonesia mulai membaik pada semester 2 2020 seiring sinergi kebijakan antar otoritas dan perbaikan ekonomi global. Meskipun masih terkontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 2020 tercatat masing-masing sebesar minus 3,49 YoY dan minus 2,19% YoY, membaik dari kontraksi terdalam pada triwulan 2 sebesar minus 5,32% YoY. Perkembangan tersebut ditopang oleh berbagai stimulus dan bauran kebijakan yang ditempuh pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, permintaan global juga mulai membaik seiring dengan perbaikan ekonomi negara mitra dagang, khususnya dari Amerika Serikat dan Tiongkok yang kemudian mendorong perbaikan ekspor Indonesia. Perbaikan ekonomi tercermin dari kinerja lapangan usaha LU yang terkait dengan ekspor dan mobilitas. Di satu sisi, LU yang menopang berlaku kenormalan baru atau new normal dan penanganan COVID-19 melanjutkan pertumbuhan positif seperti LU informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kinerja dan ketahanan korporasi membaik. Membaiknya perdagangan global pada semester 2 2020 turut memperbaiki kinerja korporasi meskipun masih terbatas. Mulai pulihnya perdagangan global terutama didorong meningkatnya aktivitas ekonomi di Asia Timur dan Amerika Serikat. Namun, perbaikan kinerja perdagangan global tersebut masih terbatas pada perdagangan barang, sementara sektor jasa masih mengalami stagnasi. Perbaikan tersebut mendorong naiknya permintaan komoditas ekspor Indonesia yang selanjutnya mendukung perbaikan kinerja korporasi non-keuangan. Perbaikan kinerja penjualan korporasi selama semester 2 2020 didorong oleh perbaikan permintaan komoditas ekspor. Meski secara agregat kinerja penjualan korporasi masih terkontraksi, namun tekanan penjualan tersebut sedikit mereda dari level minus 21,36% YoY pada triwulan 2 2020 menjadi minus 14,51% YoY pada triwulan 4 2020. Perbaikan kinerja penjualan dimaksud terutama terjadi pada korporasi besar dengan kontraksi sebesar minus 11,22% YoY dibandingkan dengan korporasi kecil yang mengalami kontraksi penjualan sebesar minus 14,29% YoY. Sinergi kebijakan antar otoritas dalam pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait menempuh sinergi kebijakan extraordinary atau luar biasa untuk memitigasi resiko pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Sinergi kebijakan tersebut dilakukan baik dari sisi sektor real maupun sektor keuangan. Pada sektor real, fokus kebijakan pemerintah antara lain berkaitan dengan implementasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan upaya struktural untuk mendorong penciptaan kerja melalui kemudahan berusaha, perlindungan sosial, dan pemberdayaan UMKM serta
Peningkatan ekosistem investasi dan upaya percepatan proyek strategis nasional melalui penerbitan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan di sektor real tersebut didukung dengan kebijakan di sektor keuangan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi otoritas dalam mengambil langkah-langkah extraordinary yang dibutuhkan secara tepat dan akuntabel, baik yang terkait keuangan negara maupun stabilitas sistem keuangan. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dengan UU tersebut, pemerintah menempuh kebijakan ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah besar yang mengakibatkan pelebaran defisit dan peningkatan pembiayaan APBN pada tahun 2020. Hal ini didukung Bank Indonesia di tengah tekanan inflasi rendah dengan menempuh kebijakan akomodatif yang mencakup pemberian stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dan pelonggaran moneter atau quantitative easing dalam jumlah yang besar. Kebijakan itu juga didukung dengan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah, pelonggaran kebijakan makro prudensial dan digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Untuk mendukung efektivitas dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan, Bank Indonesia meyakini bahwa kecepatan pemulihan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi pemenuhan satu syarat utama, yaitu suksesnya pelaksanaan vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol COVID-19. Bank Indonesia juga mencatat 5 langkah kebijakan yang harus saling bersinergi dalam mendorong pemulihan ekonomi, yaitu yang pertama ada pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, percepatan realisasi fiskal, peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, dan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya bagi pengembangan UMKM. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan moneter yang akomodatif dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Dari sisi harga, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan moneter sebesar 105 BPS menjadi 3,75% sepanjang 2020 yang tercatat menjadi level terendah sepanjang sejarah. Penurunan suku bunga dilakukan secara bertahap, yakni pada Februari, Maret, Juni, Juli, dan November 2020. Pada Februari 2021, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga kebijakan menjadi 3,5%. Hal ini ditempuh dengan mempertimbangkan inflasi yang rendah, nilai tukar rupiah yang stabil, serta mempertimbangkan dampak terhadap daya saing aset keuangan sehingga ketahanan sistem keuangan tetap terjaga. Penguatan operasi moneter juga dilakukan untuk instrumen rupiah berdasarkan prinsip syariah. Hal ini diimplementasikan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 14 BPI 2020 tentang operasi moneter yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2020. Penerbitan ketentuan tersebut terutama terkait penerbitan instrumen baru operasi moneter syariah berupa transaksi penyediaan dana kepada peserta operasi moneter syariah dengan keagunan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah baik dalam operasi pasar terbuka maupun standing facilities sebagai bagian upaya penguatan operasi moneter sejalan dengan dinamika pasar keuangan baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dari sisi operasionalisasi kebijakan moneter, pengelolaan diarahkan untuk memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki, baik dalam operasi moneter rupiah maupun falas. Hal ini ditunjukkan untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung stabilitas sistem keuangan, serta bersinergi erat dengan
pemerintah dan KSSK. Penyesuaian operasi moneter dilakukan baik dari sisi absorpsi dan injeksi likuiditas. Untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan, Bank Indonesia melakukan lelang repo hingga tenor 12 bulan secara harian sejak 20 Maret 2020. Sementara itu, operasi pasar terbuka atau OPT yang bersifat fine tune tetap diaktifkan untuk mengendalikan pergerakan suku bunga PUAB. Penyempurnaan strategi operasi moneter ini diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan operasi moneter dan memberikan kepastian bagi pelaku pasar dalam pengelolaan likuiditas.